Halo para sahabat di dalam Yesus Kristus, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SJ, mau menjelaskan sedikit tentang roti dan anggur di dalam Ekaristi. Yang pertama-tama bahwa roti atau hosti yang diterima itu datang dari gandum ya, tidak ada ragi. Lalu mengapa bentuknya bundar? Ya jelas karena lebih mudah untuk dikonsumsi dan juga tipis-tipis itu supaya semuanya mudah dikonsumsi oleh orang-orang yang menerimanya. Dan anggur juga demikian adanya, kita semua menerima anggur yang datang dari proses fermentasi yang alamiah dari buah anggur ya. Jadi yang dikonsumsi di dalam perayaan Ekaristi, kalau kita mengkonsumsi anggurnya, itu berarti bahwa kita mengkonsumsi anggur yang datang dari alam secara alamiah melalui proses fermentasi tanpa ada zat-zat tambahan apapun yang lainnya. Begitu biasanya konferensi wali gereja akan menyetujuinya terlebih dahulu sebelum dipakai di paroki-paroki untuk merayakan Ekaristi. Jadi alasan teologis dan praktisnya ada di situ. Dan sekarang saya mau mengatakan soal alasan teologisnya ya, bahwa mengapa kok kita menggunakan roti dan anggur tidak dengan nasi atau dengan arak seperti itu. Ya kita merujuk saja dalam peristiwa sejarah ya. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus di hari Kamis malam itu saat dia merayakan perjamuan terakhir, dia minta para murid untuk mengenang dia melalui perjamuan itu. Tapi kalau kita melihat kembali soal apa yang dibicarakan Yesus, kita bisa merujuk juga ke perjanjian lama. Misalnya di perjanjian lama itu Imam Melkisedek mempersembahkan anggur dan juga roti begitu ya kepada Abraham yang baru saja menang perang. Tidak boleh melupakan satu yang paling krusial adalah malam ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir oleh Allah Yahweh. Kita tahu betapa bahwa Allah meminta supaya tiap-tiap keluarga di Mesir itu, keluarga Israel di Mesir itu untuk mempersembahkan satu anak domba ya, dan kita tahu betapa bahwa malam itu mereka menikmati dengan roti tak beragi. Dan di situ lalu diceritakan perbuatan besar Allah yang menyelamatkan ya, dan darah anak domba yang diusapkan di palang pintu itu menyelamatkan semua orang Israel dari hukuman Tuhan ya. Kita lihat itu ada makna sejarah dan juga teologisnya di situ. Lalu kita juga tidak lupa bahwa Allah memberi makan orang-orang Israel yang komplain di padang gurun karena mereka kelaparan. Lalu Allah memberikan mana itu ya, yang bentuknya putih-putih itu yang dimakan oleh orang Israel di situ. Dan kita juga ingat sekali lagi di dalam perjanjian lama, para nabi selalu meminta umat Israel mempersembahkan kurban kalau mereka berbuat dosa. Dan itu menjadi penting bahwa sesuatu yang dikurbankan itu menjadi silih atas dosa-dosa orang Israel. Nah, dengan tradisi Yahudi yang seperti itu, lalu malam perjamuan Yesus dan juga para muridnya itu mendapatkan maknanya karena Yesus dan para muridnya merayakan Paskah juga. Siap-siap ya mereka dalam tradisi Yahudi seperti itu. Dan menarik karena kalau kita sungguh-sungguh melihat apa yang dilakukan Yesus, dia memang mau menunjukkan bahwa ini darah perjanjian baru yang kekal ya. Ini sebuah pengorbanan yang akan menentukan nasib manusia selama-lamanya. Karena ini datang dari Allah sendiri. Dan menarik karena secara teologis nanti di dalam perkembangannya kita tahu betapa bahwa bukan hanya kita mengenang Yesus yang menyelamatkan kita, tetapi kita melakukannya berkali-kali supaya apa? Kita ikut serta di dalam karya penyelamatan Allah itu. Maka kita selalu mengikuti Ekaristi dengan ada kurban yang kita tahu bahwa bentuknya adalah anggur dan juga hosti yang nantinya jadi darah dan juga tubuh Kristus seperti itu.
Saudara-saudari, lebih dari itu bahwa karya penyelamatan itu mau menunjukkan aspek mistik dari Ekaristi, bahwa setiap orang yang menerima tubuh Kristus dan juga darah akan disatukan dengan Kristus dengan tanda yang kelihatan sungguh-sungguh, ya. Apa itu? Dalam bentuk roti dan juga anggur kalau dinikmati. Dalam arti roti itu sudah menjadi tubuh Yesus yang menyatukan kita bukan hanya dengan Yesus tetapi juga dengan orang-orang yang menerima tubuh Kristus itu, juga darahnya nantinya kalau kita menerima darah juga. Dengan demikian ada banyak aspek di dalam Ekaristi melalui roti dan anggur itu. Satu, bahwa itu karya penyelamatan Allah melalui usaha kita untuk silih dosa kita dengan memberikan kurban, dan kurban itu adalah kurban Yesus Kristus yang pada akhirnya tinggal dengan kita dan menyatukan kita dengan Allah dan juga sesama yang menerima tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Kurang lebih itu secara singkat yang bisa saya jelaskan. Masih banyak hal yang bisa dijelaskan, tetapi kalau Anda mau merujuk apa arti roti dan juga anggur dalam kurban Ekaristi, disitulah hal-hal krusial yang perlu Anda yakini di dalam hidup beriman Anda. Terima kasih, sampai jumpa lain kali. Oh ya, tunggu dulu, saya lupa satu hal. Ada yang bertanya soal, Romo, apa bedanya anggur misa dengan anggur komersial? Saya bilang, anggur misa tidak bisa dan tidak seharusnya dikomersialkan gitu ya. Tapi anggur komersial bisa dijadikan anggur misa atau tidak? Jawabannya ya dan tidak. Tergantung sesuai dengan proses yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa anggurnya harus datang dari buah anggur murni dan melalui proses fermentasi alamiah, seperti itu yang biasa dilakukan secara natural begitu. Tidak ada zat-zat lain yang ditambahkan sebagai pemanis atau perasa seperti itu ya. Jadi kita tahu betapa ada anggur-anggur komersial yang memang bisa dijadikan anggur misa. Ya, seperti di Amerika, di California, penghasil wine, anggur yang bagus itu selalu bisa dipakai untuk misa karena cukup yakin bahwa itu anggur akan datang dari proses yang alamiah dan buah anggur yang murni seperti itu. Tapi tidak semua anggur komersial bisa dipakai untuk anggur misa. Sebaik-baiknya kalau di dalam dunia Indonesia, sebaik-baiknya mengikuti apa yang menjadi anjuran KWI seperti itu. Terima kasih.